Oke, hari ini saya ada di Galeri Cikapundung lagi di komunitas Hegar. Lagi pada makan. Selamat siang. Masih banyak kok kan bebas dia mah nggak buka reseller apa apa. Kamu tahu nggak saya yang bilang di film itu? Ada apa berapa dia? Iya sekarang. Ngambil itu kan itu nggak ada. Iya nggak saya pakai ini sebenarnya otak aja. Tapi nggak kasih cicil. Ya nanti keterangan lengkap baca di depan. Itu yang paling lengkap, itu proses cukup lama karena ini pameran ini kita rencanain hampir 2 bulan. Terus kita juga khusus pameran ini kita diskusi jauh lebih banyak dari sebelumnya. Karena kita sedang mencoba sesuatu yang bersifat refleksi pribadi sebetulnya, sehingga tiap orang punya caranya masing-masing untuk merefleksikan dirinya. Dan di sini memang kita juga saya melihat perubahan dalam bidang seni rupa ini cukup banyak. Jadi misalnya kecenderungan sekarang ini kan tidak lagi naratif ya. Jadi naratifnya berkurang sekali. Mungkin lebih banyak kadang-kadang ini menggambarkan sesuatu yang berbeda dengan yang tergambar. Jadi tergambar itu menyiratkan sesuatu yang lain. Atau misalnya banyak simbolisme sekarang ini bermunculan. Apalagi di era yang orang serba istilahnya serba semiotika ya. Sekarang ini apa-apa semiotika. Saya sih lebih seneng bilang sebetulnya kita ini lagi di zaman yang serba simbolik. Makanya kalau dilihat di sini kadang-kadang ada yang tersirat itu apa ya ini ya sebetulnya. Semua sekarang ada captionnya. Karena kita mencoba masing-masing harus berani ngomong. Ini apa sih yang mau disampaikan? Ketika proses itu mungkin ada dialog dengan Pak Tony. Sangat banyak. Kira-kira yang paling inti di antara mereka itu lebih ke apa ya? Ya, lebih ke pemahaman oke. diri atau Ngerti saya. Jadi gini, memang pada akhirnya saya juga mencoba memahami teman-teman ini karena secara umum kita punya kebiasaan adalah kalau mau melukis, kita mau melukis apa? Pertama selalu bertanya, kita tuh mau melukis apa? Mau melukis kursi, mau melukis apa? saya jalan Ya, oke. saya pakai motor. Sip, makasih. Ya. Jadi selalu mau melukis apa? Nah, kita mencoba agak berbeda. Oke, hatur nuhun. Sip. Jadi melukis apa itu yang sebetulnya kadang-kadang akhirnya saya pelajari bahwa itu bagian yang paling menjebak. Misalnya melukis apa itu gini, boleh saya gambar kursi?
Boleh, tujuannya apa? Nah, begitu mulai ngomong tujuan, kebingungan karena teman-teman ini rata-rata akan terdidik di studio Barli yang serba melukis figur, serba melukis objek, tanpa perlu berpikir lagi. Berusaha sepersis mungkin dengan objek yang dilukis, sesuai dengan yang dilihat dan digambar. Sekarang tiba-tiba sekarang memikirkan, tujuannya saya menggambar sawah misalnya, untuk apa? Itu membuat satu tantangan baru buat mereka. Kok aneh ya, sekarang kita mesti memikirkan apa yang mesti kita lukis tanpa memikirkan objeknya lagi. Kira-kira kenapa ya? Itu sebetulnya normal. Ya, saya juga kan di situ kan saya bilang, saya saya merasa bahwa manusia itu nggak ada yang benar-benar bebas. Kita itu selalu punya ikatan-ikatan yang sepertinya sudah ada sejak dari kita lahir. Itu yang membuat saya akhirnya membuat lukisan itu, nanti boleh dilihat. Sebetulnya judulnya hanya ikatan itu. Manusia itu hanya kayak wayang, kayak boneka yang serba terikat ini itu, aturan, norma, moral, dan sebagainya. Kemudian saya gambarkan sesuatu yang seperti manusia tapi nggak tahu manusia atau bukan, dengan ikatan-ikatan. Itu simbolik, atau mungkin bisa dilihat di karyanya Pak Abun yang dia lukiskan sepertinya pemandangan, tapi kalau kita lihat ada tanda-tanda jejak kaki misalnya. Ternyata kalau kita minta cerita, dia akan bercerita bahwa itu dia mencoba mencari asal-usul bapaknya di Cina. Dari sana dia mulai bisa merasakan, bapak dulu perjuangannya luar biasa. Mulai dari sana di kampung yang miskin, tandus, kemudian dia harus lari-lari karena ada serangan Jepang, akhirnya sampai di Indonesia. Itu sebuah perjuangan. Jadi dia ngelihat lokasi itu impresi dia dengan sebenarnya tempatnya ya dibilang buruk ya nggak buruk, tapi tandus. Makanya terus dia jalan sampai ke pelabuhan. Dari pelabuhan, dari sini bapak saya minggat ke Indonesia. Itu sesuatu yang sudah tidak biasa lagi. Karena sekarang dia tidak bisa, nggak ngomong lagi saya mau melukis apa, tapi saya melukis sesuatu yang dialami oleh bapak saya. Nah, ini kita sudah mulai melangkah ke hal-hal lain, di mana kita tujuan yang kita lukiskan itu tidak lagi keindahan, sekedar keindahan, tapi sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ya, jadi estetik itu tetap estetik, tapi tidak berarti kemudian tanpa tujuan, hanya sekedar estetik aja. Tapi ada tujuan lain di balik itu semua, tanpa kehilangan estetikanya. Oh anjir, ngeri ya ini naon anjir. Aduh, si Robi gerak sekali anjir. Sisi rohani atau religiusitas, misalnya Pak Yoris, dia lebih ke religiusitas dia untuk bersyukur dan sebagainya, atau Ko Yoyo ya misalnya, atau masing-masing menemukan ininya sendiri gitu, apa yang bukan apa lagi, bagaimana saya melukiskan perasaan saya atau jiwa saya atau rasa syukur saya. Itu yang jadi tujuan karya di sini. Ya, beberapa orang tidak berhasil terlalu jauh karena masih kejebak ke istilah saya mesti melukis apa nih? Boleh nggak saya melukis cucu saya? Boleh. Tujuannya apa? Aduh, ya lucu tujuan. Nah, itu bukan tujuan pribadi kan. Nah,
ternyata orang untuk kembali ke pribadinya sendiri melampiaskan perasaannya itu nggak mudah. Ternyata begitu yang saya ketemukan dari caranya. Tapi ada juga yang tiba-tiba berhasil menemukan sesuatu yang saya kok merasa begini, ya oke. Ya. Jadi nanti Kang Yandi boleh lihat atau dibaca dikit-dikit, dari situ kita bisa lihat gimana nih refleksinya, terrefleksi nggak karya lukis ini di captionnya.